Kalaulah telah tertanam Bapak Ibu, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kita, iman kepada hari akhir, qada dan qadar, itu maknanya pohon tauhid itu sudah betul-betul kokoh di dalam hati Bapak Ibu. Jadi kalimat tauhid itu betul-betul dah kokoh tertanamnya di dalam dada nih. Itu iman. Iman letaknya di mana Mak Wo? Dada. Dada itu di mana letak imannya? Hati itu di mana letak imannya? Kolbu itu di mananya? Nah, kita uraikan Bapak Ibu. Iman itu letaknya pada sudur. Sudur itu letaknya itu pada kulub, pada fuad, ya. Jadi sudur itu letaknya di fuad. Fuad itu letaknya di kulub. Kulub itu letaknya tuh di bahjatul kulub. Bahjatul kulub itu letaknya di lub. Lub itu letaknya di sir. Rupanya iman itu letaknya di dalam rahasia hakikat diri Bapak Ibu. Itu letak iman. Ini Allah katakan. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akulah yang membuat hatimu itu cinta kepada keimanan, dan aku pula lah yang menanamkan keimanan itu betul-betul tertancap di dalam rahasia hakikat dirimu. Rupanya iman itu bukan kata sianu, bukan kata siani, ya. Iman itu kataku. Wah, tahu kataku? Aku. Jadi tidak ada yang bisa mengobrak-abrik iman itu. Kalau Allah sudah menanamkan keimanan itu dalam hati kita. Ini yang dikatakan oleh Nabi. Iza dakhalan nur fi qalbil mu'min in fasahawan saroha. Apabila nur rahasia diri Allah itu sudah tertanam di dalam kulub hati rahasia diri Bapak Ibu, in fasahawan saroha. Hati Bapak Ibu itu lapang, tenang, hadir bersama Allah itu. Innallaha ma'ana wa huwa ma'akum itu. Dia bersama Allah tuh. Itu udah mulai itu hidup pohon kalimat la ilaha illallah. Dijaga Bapak Ibu, dipelihara. Dia diberi pupuk, disirami dia. Setelah disirami, diberi pupuk, dijaga dan pelihara, baru dia tumbuh tunasnya. Ini yang menjadi batangnya. Ya, ini yang disebut namanya torikat. Torikat pada diri Bapak Ibu di mana? Di hati. Ini kalau di batangnya apa namanya? Torikat. Kalau diri Bapak Ibu di hati. Kalau hakikat pada batangnya apa namanya? Akarnya. Ini yang Ustaz tulisnya. Kalau pada diri Bapak Ibu, di ruh. Ini mesti dipahami. Selama ini kita kaji tentang diri kita. Sekarang kita kaji la ilaha illallah itu dari sisi pohon nih. Selama ini kita mengkaji la ilaha illallah pada diri, ada tubuh, ada hati, ada ruh. Sekarang Allah menggambarkannya, kalimat la ilaha illallah itu dibuat Allah seperti pohon. Pohon yang bagus itu akarnya menghunjam ke dalam. Inilah iman tuh. Iman kepada Allah tuh. Ini rukun iman. Itu yang disebut namanya hakikat pada diri Bapak Ibu, yang disebut ruh. Sampailah dia ini apa namanya nih kalau pohon nih? Ranting dahan ya. Dahan dan ranting ini ya. Ini yang disebut namanya dengan syahadat. Kemudian ini solat. Ini namanya puasa. Ini zakat. Ya, dan yang terakhir haji. Itu dia. Jadi kalau dah pohonnya dah bagus, akarnya itu udah menghunjam ke dalam, dahannya itu betul-betul wafar'uha fis sama. Apa tadi wafar'uha fis sama? Nih. Dahannya sudah menjulang ke langit. Inilah yang sebut namanya syahadat itu. Syahadat itu, penyaksian syahadat ini ada berapa nih? Ada 2 atau 3 atau 4? 3 katanya. Sejak kapan bertambah syahadat Pak Abdul Qadir? Sejak ngaji? Bahaya nih.
Syahadat itu tidak ada 3, syahadat itu 2. Yang tersiratnya, itu tidak boleh disebut-sebut. Yang 2 aja lah dulu Pak Abdul Qadir. Nanti salah orang menyimak nanti nih. Ya, bahaya aku. Ada samanya syahadat apa? Lihat, syahadat itu 2. Syahadat tahu. Apa lagi? Syahadat Rasul. Syahadat tauhid itu apa Abdul Qadir? Apa bunyinya? Itu dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Berarti syahadat Rasul. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi syahadat tauhid itu aku bersaksi tidak ada Tuhan yang aku sembah, yang aku tuju, yang aku cari dan yang aku nyatakan hanya Allah. Itu maknanya. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Di dalam syahadat tauhid dan syahadat Rasul ini, disitulah terhimpunnya ya sifat yang 50 tuh. Ya, sifat yang 50 aqaid itu. Lihat. Syahadat tauhid ya dengan syahadat Rasul terhimpun 50 sifat aqaid itu. Syahadat tauhid ya, sifat Allah yang wajib ada berapa? 20. Ini yang wajib 20. Yang mustahil ada berapa? Ada wajib. Lawan wajib apa? Tidak wajib. Mustahil namanya. Allah itu yang wajibnya yang pertama apa? Wujud. Lawan daripada wujud yang tidak wajib, yang mustahil, ya Adam. Berarti ada berapa? 20. Berapa jumlahnya baru tuh? 40. Ada satu lagi itu. Apa-apa yang satu tuh? Harus. Apa tuh yang harus tuh? Jaiz tuh. Jaiz 1. Berapa jumlahnya? 41. Ini Bapak Ibu mesti paham nih. Ini ada di dalam kulimah la ilaha illallah loh. Kemudian syahadat Rasul. Yang wajibnya ada berapa? Yang wajibnya 4. Yang mustahilnya 4. Satu lagi apa namanya? Yang satu lagi. Itu yang disebut namanya sifat insaniyah. Sifat insaniyah yaitu 1. Yang 4 itu yang mana? Tuh coba dulu. Hafal enggak tuh? Pak Andre hafal enggak tuh? Sidik, amanah, tabligh, fatwa. Lawannya tuh 4 tuh. Lawannya 4 yang mana, Bu? Kizib. Apa lagi? Kizib tadi apa lawannya? Sidik. Ya kan sidik tuh. Kalau amanah lawannya apa? Khianat. Apa lagi? Fatona lawannya apa? Fatona artinya cerdas, lawannya apa? Balada. Satu lagi tabligh. Lawannya apa? Tidak menyampaikan. Kitman. Menyembunyikan. Yang satu sifat apa tadi? Insania. Sifat insania itu apa tuh? Sifat manusiawinya. Dia makan, dia minum, dia berbini. Berbini kan? Tidak belakir kan? Ini lalu. Itu tuh insania namanya tuh. Ya, berapa jumlahnya tuh? 9 kan? Tambah 41, 50 kan? 50. Udah 50. Inilah yang terhimpun dalam kulimat la ilaha illallah nih. Ya, mesti tahu orangnya tuh. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wujud dan yang nyata malaikat hanya Allah. Yang mana orangnya itu? Muhammad Rasulullah. Oke. Sudah sempurna tuh. Itu mesti paham tuh yang 50 tuh. Kena batal. Batal sholatnya tuh. Batal ibadahnya. Mesti paham tuh. Udah mantap sadar kita, penyaksian kita. Ya. Barulah muncul namanya. Yang kedua sholat. Barulah harmonis hubungan kita dengan Allah. Itulah dia berkomunikasi dengan Allah.
Ya, solat itulah wasilahnya untuk bisa kita sampai kepada Tuhan itu. Nah, yang solat yang bagaimana? Tentu solat yang daimun. Nah, kemudian apa lagi? Puasa. Nah, ini yang puasa. Kemudian zakat dan terakhir haji. Nah, jadi tidak perlu diterangkan satu-satu Bapak Ibu ya. Nah, setelah syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, apa kata Allah? Nih, ayatnya lagi. Tu'ti ukulaha kulahinin. Pohon ini dia akan menghasilkan namanya buah. Pohon itu akan menghasilkan buah. Syahadat ini dia akan menghasilkan buah nih. Nah, ini buah. Apa buah daripada syahadat? Buah daripada syahadat ini yang disebut namanya dengan ma'rifat. Jadi orang yang telah mengenal Allah dan Muhammad sempurna pada dirinya, itulah buahnya ma'rifat. Ini yang dikatakan namanya diri yang seakmal diri itu. Ini yang disebut diri yang telah berkulimah itu. Tuh, ma'rifat buahnya. Sedangkan sholat, ya, sholat buahnya ini adalah Islam. Islam itu yang orang yang selamat, orang yang menjaga keharmonisan hubungannya dengan Allah, maka selamatlah dia itu. Islam itu ada berapa hurufnya tuh Pak Azwar? 5. Alif, sin, apa lagi? Lihat. Makanya dikatakan ya, kullu ayatin wa harfin wa nuqtatin minal Qur'an hikmah. Setiap ayat, setiap huruf, setiap titik dalam Al-Quran itu ada rahasia dan hikmahnya. Alif ini maknanya Allah. Sin itu maknanya salamun. Lam itu maknanya la ilaha illallah. Mim itu artinya Muhammad Rasulullah. Jadi orang yang Islam itu adalah Allah menyelamatkan orang-orang yang telah mengenal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang nyata pada dirinya, yang wujud pada dirinya. Maka kenalilah Bapak Ibu Allah dan Muhammad yang telah nyata dan wujud pada diri Bapak Ibu. Disitulah letaknya Bapak Ibu itu betul-betul dikatakan Islam itu selamat. Selamat tuh. Itu buahnya daripada sholat. Selamat buah dunia wal akhirat tuh. Ya, insya Allah. Nah, kemudian buah daripada puasa. Buah daripada puasa ini yang disebut namanya dengan tawakal. Penyerahan diri kepada Allah. Penyerahan diri kepada Allah. Tak ada lagi namanya kuasa dirinya, dah tahu dia. Hanya Allah cuma yang wujud. Hanya Allah yang dia nyatakan. Maka disitulah letaknya tawakal tu. Faiza azamta fatawakkal Allah. Wa ma yatawakkal Allah fawasbu. Siapa yang telah mengenal Allah dan mengenal Muhammad, sudah wujud dan nyata pada dirinya, fatawakkal Allah. Serahkanlah kepada pemilik diri itu. Serahkan kepada pemilik rahasia diri. Serahkan kepada pemilik hakikat rahasia diri. Fawasbu, aku yang jamin, kata Tuhan. Itu buahnya. Nah, buah daripada zakat adalah iman. Itu dia. Orang yang senantiasa membersihkan dirinya, mensucikan jiwanya, maka disitulah dia mengenal akan Tuhan itu. Itu buahnya iman. Makanya iman itu antu'minu biru'yatillah. Iman itu kamu sudah menyaksikan Tuhan. Jadi yang bisa menyaksikan Tuhan adalah orang yang mau menzakatkan dirinya. Orang yang tak mau menzakatkan dirinya takkan pernah bisa dia berjumpa dengan Tuhan yang diimani itu. Imannya hanya iqraran bil lisan, tasdiqu bil qalbi wal amal bil arkan. Belum puncak pada musyahadah dan mukasyafah. Jadi iman yang sempurna itu, dia telah menyaksikan yang diimaninya itu. Yang bisa menyaksikan yang diimani itu yang bernama Allah adalah orang yang mau menzakatkan dirinya. Menzakatkan diri itu maksudnya membersihkan diri, mensucikan diri. Itu dia, buahnya itu iman. Kemudian buah daripada haji. Nah, ini ya.
Buah daripada haji itu, itulah nur. Jadi orang yang haji adalah orang yang telah berjumpa dengan Tuhan. Ya, itu yang disebut namanya kiai haji. Bukan kiai-kiai yang diberi-beri gelar oleh manusia. Kiai haji ini adalah orang yang telah fana, orang yang telah bako dengan Allah. Orang yang telah mengenal sejati dirinya. Nurun ala nur. Itu dia maksudnya. Tamu Allah. Itu haji itu. Kalau kita pergi naik haji tak berjumpa dengan Allah. Aneh rasanya. Ya, aneh menurut Ustaz. Pulang dari Makkah, pergi ke majlis, apa sobok tuan di majlis. Payah nyambung itu mah. Itu tuh nur ala nur tuh. Kenalilah diri kita itu. Awal mula kejadian Bapak Ibu. Awal mula yang pertama kali diciptakan Tuhan. Kenali itu. Ana minallah wal mu'minuna minni. Aku langsung daripada diri Tuhan. Dan sekalian yang ada ini asalnya daripada diriku. Apa maknanya itu? Itulah yang dikatakan Allah Muhammad nurun ala nuri. Nah, ini lihat ilmunya. Cahaya di atas cahaya. Cahaya di atas cahaya itu maksudnya cahaya Allah di atas cahaya Muhammad. Cahaya Allah itu di atas cahaya Muhammad. Cahaya Allah itu cahaya diriku. Cahaya Muhammad itu cahaya wujud diriku. Maka diriku dengan wujud diriku itu esa tuh. Maka Allah itu yang meliputi Muhammad. Muhammad itu yang disebut namanya alam. Alam itu disebut namanya makhluk. Makhluk itu disebut namanya insan. Insan itu yang disebut hamba Allah. Bahasa syariatnya hamba Allah. Aku Allah itu artinya. Hamba Allah itu yang disebut namanya cermin Allah, bahasa torikatnya. Hamba Allah itu yang disebut wujud Allah, bahasa hakikatnya. Nah, kalau dah sampai kepada ma'rifat, la sautun wala harpun. Sembunyikanlah insan itu di dalam rahasia diri Tuhan. Kenapa disembunyikan rahasia diri insan ke dalam rahasia dirinya sendiri? Karena insan itulah bahasa ma'rifat, itu adalah Allah tuh. Situ letak selamatnya tadi. Itu yang berkekalan, itu jadi tamu Allah. Baru kiai haji. Jadi walaupun Bapak Ibu belum pergi ke tanah suci zahirnya, tapi hakikatnya sudah haji itu. Tapi jangan pula disebut-sebut. Kalau disebut-sebut Haji Lahore. Jadi yang di dalam tak boleh disampaikan, yang di dalam tak boleh disebut. Baru disebut haji. Sempurnakanlah rukun yang kelima itu di bulan apa tuh? Bulan Zulhijjah. Pergilah ke sana. Pulang dari situ barulah haji zahir dan batin. Haji secara manusianya, haji secara Tuhannya. Jelas dah tuh Bapak Ibu. Ya, itu mesti pahami. Jadi zahir batin, haji dalam pandangan manusia, haji dalam pandangan Allah. Sempurnalah itu. Wasbagu alaikum ni'amau zahiratan wal batina. Udah ada sempurna nih. Udah sempurna, buahnya udah dapat. Baru ada, apa namanya ini Pak Ardi? Daunnya nih. Daunnya ini, inilah yang dikatakan adab itu. Baru dia menzahirkan adab. Makanya Nabi mengatakan adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Adabku Allah yang bimbing, Allah yang nuntut, akulah sebaik-baik dalam beradab itu. Makanya dikatakan oleh Nabi, al-adab fauqal ilmi, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Kenapa adab itu lebih tinggi daripada ilmu? Karena adab itu setelah sempurna pengenalan dirinya kepada Allah. Telah terhunjam kuliman la ilaha illallah itu pada dirinya. Telah hidup kuliman la ilaha illallah dalam dirinya itu. Yang Allah Muhammad itu, itulah dia memunculkan adab. Inilah daunnya tadi itu. Bisa memberi setawar sedingin. Bisa melindungi dari cuaca yang panas, bisa menaungi kita dari hujan, menjadi rahmatan lil alamin. Sudah bendang dalam nagari namanya. Pai tampe batanya pulang tampe baberito toh. Sanang hati orang dangawak.
rasa orang hidup 1000 tahun lagi walaupun takkan mungkin hidup 1000 tahun lagi, ya kan? Tapi rasa bahagia tadi itu lupanya kan ke mati. Itu tapi lupa dalam makna syariat, tapi tidak lupa dalam makna hakikatnya. Kenapa? Karena sebelum dia mati, dia lebih belum mati. Dah lebih dahulu dia mati. Inilah pohon la ilaha illallah Bapak Ibu. Hidupkan dalam diri Bapak Ibu tuh. Ini rahasia-rahasianya tuh. Makanya yang syariatnya di mana letaknya ini kan torikat baru. Syariatnya di mana nih? Iya, syariatnya nih ada nih syariat nih tadi. Sudah sempurna Bapak Ibu. Ya, pada diri Bapak Ibu tuh. Jadi mungkin ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pohon tauhid ya yang digambarkan Allah di dalam Al-Qur'an seperti pohon yang bagus. Pohon yang bagus itu akarnya menghunjam ke pusat bumi, dahannya menjulang ke langit. Itu adalah la ilaha illallah. Jadi orang yang sudah paham la ilaha illallah, insya Allah jaga dan peliharalah diri kita ini tetap selalu di dalam kulimah la ilaha illallah. Maknanya secara hakiki la maujud bil haqqi ilallah. Tidak ada lagi yang wujud pada diriku ini melainkan adalah Allah semata-mata.